Baik, mungkin judul dari apa yang akan kami sampaikan sedikit berbeda ya. Ini mungkin saya ingin agak lebih global karena kegiatan yang kami lakukan cukup banyak. Di sini judulnya Program Pemulihan Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Namun saya ingin sebelum kita masuk lebih jauh, memang di Bali Jestro ya institusi kami kegiatan utama adalah jeruk, sehingga tanaman jeruk ini lebih advance, lebih maju kegiatan pemuliaannya daripada kegiatan yang lain. Ini tidak lepas dari juga kebijaksanaan ya atau kebijakan dari pemerintah juga, karena kalau dilihat tanaman jeruk lebih banyak pertumbuhannya di Indonesia daripada jenis-jenis yang lain, apalagi buah subtropika. Ini jadi agak berbeda mungkin ya. Di Sumatera Barat itu ada Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Jadi khusus menangani tanam buah-buah yang ada di daerah-daerah tropik ya. Seperti di Indonesia lah ibaratnya tanaman-tanaman yang sudah umum kita lihat di tanaman buah yang umum kita lihat di Indonesia. Namun kalau di balai kami itu kita hanya menangani 5 saja ya komoditas mandatnya, yaitu jeruk, kemudian ada apel, ada anggur, ada apel, ada lengkeng, dan juga ada stroberi. Jadi ini yang 4 yang ke belakang itu memang dianggap merupakan komoditas buah yang cocok untuk ditanam di daerah-daerah subtropik. Walaupun pada kenyataannya anggur juga bisa ditanam di daerah tropik. Nah, tapi ini memang karena dari asalnya ini sebagian besar introduksi, jadi kita hanya di Balai Penelitian Tanaman Jeruk kita lakukan penelitian-penelitian. Tapi ini tidak menutup juga kemungkinan kita akan melakukan penelitian terhadap kiwi ya nanti kalau misalnya memang ada permintaan jenis-jenis beri lainnya. Namun memang itu tergantung kepada request dari stakeholder saja. Baik, saya lanjutkan. Ini mungkin sudah sangat saya hanya ingin mengaitkan ya, karena ilmu pemuliaan ini adalah pemuliaan yang ibaratnya sebetulnya sangat kuno ya, sangat-sangat ancient banget gitu. Dan semuanya juga sudah tahu apa itu ilmu pemuliaan tanaman. Kemudian ilmu penunjang yang perlu dilakukan di sini ya, sebab yang perlulah mungkin adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang mulai mempelajari atau memasuki kegiatan ataupun mempelajari ilmu-ilmu pemuliaan, atau ini sangat penting beberapa ilmu ini, sehingga mungkin nggak perlu malas-malasan ya untuk mempelajarinya, karena ketika kita bekerja atau kita benar-benar terjun di kegiatan pemuliaan, semua ilmu inilah nanti yang akan mendukung, sangat menunjang banget gitu dalam kegiatan pemuliaan kita. Nah, ini proses umum ya, teman-teman juga sudah tahu, bahkan mungkin dari mata kuliah dasar lainnya sudah diberitahu. Nah, cuma beberapa hal ini yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa pemuliaan tanaman tahunan ini sangat-sangat berbeda dengan tanaman semusim. Sehingga bisa dikatakan bukan kita mengabaikan segala teori yang sudah kita miliki, tetapi segala teori yang kita miliki dari kegiatan dari basic pemuliaan tanaman, itulah yang menjadi dasar berpikir kita untuk bisa mengerjakan pemuliaan pada tanaman tahunan. Jadi jeruk dan kebetulan mandat-mandat komoditas yang kami miliki itu semuanya adalah tanaman tahunan, sehingga ada beberapa hal dan banyak hal maksudnya yang harus kita perhatikan. Nah, pada tanaman tahunan ini cenderungnya itu siklus hidup tanaman secara normal saja itu lama sekali. Ya, apa implikasinya? Apa efeknya? Efeknya adalah proses seleksi dan observasi itu akan butuh waktu lebih dari 5 tahun, yaitu dari kita memulai program pemuliaan lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian
Perbanyakannya itu biasanya memang secara klonal atau secara vegetatif. Perbanyakannya secara vegetatif ini sebetulnya memberikan keuntungan dalam kegiatan pemuliaan. Kenapa? Karena kita bisa dapat atau kita bisa melakukan seleksi individual pada tanaman. Jadi perubahan yang terjadi pada satu tanaman itu sudah sangat mengembirakan kalau misalnya kita mengetahui atau kita melakukan kegiatan pemuliaan ini. Sehingga dengan adanya perbanyakan vegetatif inilah perubahan-perubahan pada generasi awal hasil pemuliaan itu dapat kita terima dan dapat kita expose untuk kita observasi selanjutnya. Kemudian perbedaan lain atau ciri khas dari tanaman tahunan ini kan populasinya sangat terbatas karena dia makan tempat ya. Untuk jeruk saja itu kondisi normal kita harus punya jarak tanam antara 3 meter kali 4 kali 5 meter. Sehingga dalam 1 hektar kita hanya punya 400 paling banyak tanaman. Sementara kadang-kadang dalam kegiatan pemuliaan kita tentu membutuhkan populasi yang tinggi. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya memang membuat pemuliaan tanaman tahunan ini menjadi sedikit tidak diminati ataupun mungkin agak membatasi. Nah, satu lagi mungkin yang sangat penting adalah adanya sifat juvenilitas. Sifat juvenilitas ini menjadikan tanaman tahunan ini cenderung memperpanjang masa vegetatifnya setelah mengalami proses persilangan atau yang lain-lain. Ketika perbanyakan tanaman F1 itu fase vegetatif itu menjadi lebih panjang. Sebagai contoh, kalau hasil pemuliaan, kalau tanaman normal itu bisa jeruk ya, jeruk itu secara normal bisa berbuah 2,5 tahun. Nanti kalau misalnya kita lakukan improvisasi ataupun kita lakukan perbaikan genetik, itu biasanya dia akan mengalami juvenilitas tinggi menjadi lebih lama sehingga lebih bisa 7 atau 8 tahun. Namun dalam setiap problem yang kita temukan ini, itu kita juga sudah memiliki bagaimana cara-cara dalam mengatasinya sehingga apapun yang kita ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Kemudian kita harus memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian juga dalam kegiatan pemuliaan tanaman tahunan ini kita juga memerlukan banyak multidisiplin ilmu. Jadi untuk ibaratnya merubah profil yang seperti ini untuk menjadi lebih cantik itu memang harus ibaratnya kita memang harus berpikir bagaimana caranya supaya kita juga tidak terlalu consume time ya, jadi terlalu banyak memakan waktu. Baik, ini juga adalah program baku pemuliaan tanaman yang juga kami ikuti ya. Kita tentu harus menentukan tujuan dari kegiatan pemuliaan yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita melihat bagaimana ketersediaan materi pemuliaan itu atau kita harus membuat keragamannya. Kemudian tentu ini yang sangat penting adalah melakukan seleksi, observasi, dan juga pengujian-pengujian lain. Dan yang terakhir, apa yang diinginkan sebetulnya oleh seorang pemulia ataupun dari tujuan pemuliaan adalah kita memberikan yang terbaik dari hasil kegiatan pemuliaan kita kepada masyarakat dan melakukan pelepasan atau pendaftaran varietas menjadi varietas unggul baru. Nah, di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika di institusi kami, sebagaimana fungsinya juga kita melakukan pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, kemudian juga perbenihan tanaman jeruk dan buah subtropika. Pada tahun 2003 ini telah mulai, pada tahun 2003 yang lalu ya kita telah memulai memang karena historisnya kami yaitu Balai Jestro, maka pada tahun 2003 lah baru kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemuliaan yang tujuannya untuk melakukan perubahan secara stabil dan mewaris itu. Nah, kita lihat, kita sesuaikan dengan tujuan tahapan baku dari pemuliaan, peran dan tujuan pemuliaan sendiri. Kita seperti disampaikan oleh Bapak Dekan, jeruk ini memang komoditas seksi sebetulnya ya, karena banyak sekali
kita mungkin menemukan jeruk ini bisa di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita lihat apa istilahnya itu ya, sabuk pertumbuhan atau sabuk kemampuan adaptasi pertumbuhan jeruk ya, itu bisa sampai antara minus sekian sampai sekian antara sekian derajat sampai, dan ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasinya tanaman jeruk ini sangat tinggi. Jeruk dalam pengertian spesies yang secara umum. Jadi kalau kita lihat kan jeruk itu memang ini untuk jeruk sendiri ya, ada 5 atau 7 spesies yang memang kita kenal dengan baik, dan itu ada yang kita temukan dengan mudah di lingkungan kita, seperti jeruk siam itu ya, atau mandarin, Citrus reticulata itu, kemudian ada jeruk manis ya, jeruk yang seperti sunkist, kemudian juga ada jeruk yang lemon, kemudian ada jeruk nipis, jenis jeruk nipis, ada jeruk pamelo, jeruk Bali besar, kemudian juga ada jenis-jenis yang grapefruit dan sebagainya. Ini semuanya ditanam dengan sangat mudah atau memiliki adaptasi yang sangat baik di semua kondisi lingkungan di seluruh dunia. Sehingga sitrus atau jeruk ini sangat mudah ditemukan. Di Indonesia sendiri juga pertumbuhannya baik. Nah, namun kenapa gitu? Pertumbuhan buah yang mudah dan sebagainya itu tetap saja kita melakukan atau kita menerima impor buah jeruk dari luar negeri. Padahal bisa dikatakan kayak jeruk di Sumatera Barat lah ya, kayak Gunung Omeh itu yang kebetulan saya juga merupakan inisiator dalam pendaftarannya, itu mudah mungkin didapatkan ya, atau banyak lah diperoleh di situ. Tapi yang namanya jeruk apa istilahnya, yang dari luar negeri itu juga banyak juga kita lihat. Nah ini memang ada mungkin beberapa hal yang membuat impor buah ini menjadi tetap terjadi di kita. Itu mungkin karena salah satunya kualitas, atau mungkin orang-orang tertentu itu memang sangat menyukai lah jeruk-jeruk impor itu karena mungkin warna kulitnya menarik, kemudian juga ketika dikupas dia mudah, kemudian dilihat dari dalamnya bijinya sedikit dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami juga, bagaimana caranya merubah jeruk-jeruk lokal kita yang sangat banyak itu untuk bisa untuk mengcounter atau mensubstitusi jeruk impor yang ada di Indonesia. Nah, jadi pemuliaan kita ini lebih kepada peningkatan kualitas buah ya, yang telah kami lakukan dari tahun 2003. Kita mau mendapatkan jeruk seedless, ukuran buahnya mungkin ada yang kita perbesar atau mungkin malah kita perkecil, kemudian perubahan warna kulit dan juga rasa yang lebih baik. Rasa ini mungkin orang Indonesia, kalau orang Jawa sini dia sukanya manis saja, nggak suka yang ada asamnya. Tetapi kalau di luar negeri orang lebih suka yang ada asamnya. Jadi kita menyesuaikan dengan konsumen kita lah. Kalau konsumen kita memang orang Indonesia, ya kita memang meningkatkan rasa manis, mengurangi rasa asam gitu. Kemudian kita juga menghasilkan varietas unggul baru yang tahan penyakit. Itu juga merupakan target kami dalam tujuan dari pemuliaan tanaman jeruk. Nah, ini penyediaan materi pemuliaan. Kita tahu bahwa salah satu sumber yang paling kita sukai adalah sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Kita punya koleksi hasil-hasil, kita punya koleksi dari berbagai macam koleksi dari seluruh Indonesia. Kita juga ada yang introduksi, dan tentu juga untuk meningkatkan keragaman genetik kita, itulah peran dari pemuliaan tadi itu, beberapa metode-metode pemuliaan seperti hibridisasi, mutasi, atau peningkatan ploid-ploidi dan bioteknologinya sendiri. Nah, mungkin kami ingin menunjukkan sedikit bagaimana ini adalah koleksi jeruk di Balicestro ya. Kita punya 254 koleksi aksesi ya, maksud saya di sini dari berbagai spesies, ada 15 spesies kalau saya nggak salah. Jadi kita punya jenis-jenis jeruk yang menarik. Di sini saya malah menampilkan di Gunung Omeh ini ya. Gunung Omeh sangat atraktif sekali. Kemudian dari siam madu dari Medan, siam kintamani, ada krisma, ini juga
yang kita lepas ini bentuknya seperti buah pir ya, buah pir, dan rasanya sangat manis tanpa biji dan crispy. Nah, ini adalah jenis-jenis jeruk komersial yang sudah ada di Indonesia, yaitu keprok batu 55, keprok terigas, keprok madura, keprok ini saya nggak kelihatan, keprok soe, keprok beras tepu, dan yang lainnya. Jenis-jenis yang komersial. Kemudian kita juga punya jeruk Bali. Jeruk Bali ini kita nama Indonesianya pamelo atau nama Inggrisnya pamelo. Banyak sekali jenisnya. Ini yang kita tampilkan ada 6. Kemudian juga jenis siam ya, dan bagaimana penanamannya. Ini juga, nah selain jeruk kami juga punya nih tiga aksesi apel ya. Mulai yang sudah kita lepas ada 3 macam, yaitu mana lagi, Room Beauty dan Ana, juga ada yang Kensington Apple, ada yang Wanglin, Fuji dan sebagainya. Kami juga punya 51 aksesi grape atau anggur. Kemudian kita punya 37 aksesi longan atau lengkeng. Mungkin kalau di Sumatera Barat saya nggak tahu apakah lengkeng juga termasuk buah yang favorit. Mudah-mudahan termasuk yang disukai juga. Kita punya banyak sekali jenis di sini. Kemudian ada stroberi juga 32 aksesi. Dan kami juga telah mulai melakukan persilangan-persilangan pada stroberi untuk bisa menghasilkan stroberi yang tahan terhadap dataran rendah, yang tahan ditanam di dataran rendah dan bisa berproduksi tinggi di dataran rendah. Jadi ibaratnya kita mau ciptakan stroberi tropikal, seperti itu. Nah, untuk peningkatan keragaman pada tanaman jeruk ini, kita bicara hanya pada jeruk saja, dilakukan dengan berbagai teknologi atau metodologi. Ya, untuk memperbaiki kualitas makan, untuk kualitas buah yang akan kita makan, itu kami telah lakukan persilangan konvensional. Kemudian juga kami lakukan mutasi breeding, mutation breeding. Kemudian kami juga kerjasama dengan BB Biogen, ya, kita lakukan fusi protoplasma dan juga kultur endosperma untuk meningkatkan level ploidi pada tanaman jeruk. Nah, untuk perbaikan ketahanan terhadap penyakit, kita telah coba pendekati melalui variasi sama klonal dan seleksi in vitro, dan juga kita sudah lakukan genome editing untuk counter HLB tadi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Dekan, bahwa problem di Indonesia memang untuk tanaman jeruk adalah CVPD atau HLB ini, yang menyebabkan banyak sekali jeruk-jeruk lokal, jeruk-jeruk landrace kita yang mati karena penyakit ini. Nah, kami sudah mau mendekati ke arah sana, kita sedang dalam proses untuk menciptakan varietas-varietas atau mendapatkan dulu ibaratnya protokol atau cara-cara dalam mengedit genom ini, sehingga kita nanti bisa menghasilkan jeruk yang tahan CVPD. Ini untuk persilangan sendiri, kegiatannya kita melakukan ini untuk mendapatkan varietas unggul, variasi jeruk siam dengan karakter utama kulitnya berwarna lebih menarik, yaitu kita sebagian besar jeruk siam itu kita ketahui berwarnanya kuning kehijauan. Namun sebetulnya sebetulnya lebih baik lagi dengan kita mencoba menyilangkan dengan jeruk-jeruk yang lain yang berwarna menarik seperti kuning ke orange, seperti jeruk keprok soe dan keprok satsuma. Kemudian juga rasanya enak, ya, maksudnya kita meningkatkan lagi Brix-nya lebih dari 10. Kemudian juga easy peeling, maksudnya mudah dikupas karena kita tahu siam agak sedikit lengket. Nah, kami tahun 2006 itu telah melakukan persilangan antara siam Banjar dengan beberapa jenis, maksud saya beberapa jenis jeruk siam dengan beberapa jenis jeruk lainnya. Jadi ada siam Banjar dengan keprok, siam madu dengan satsuma, kemudian Pontianak dengan satsuma, kemudian Pontianak dengan soe, Mamuju dengan satsuma, dan Mamuju dengan soe, bahkan dengan Pontianak dengan jenis-jenis jeruk manis. Ini evaluasinya sangat lama,
Namun pada tahun 2019 kita sudah sampai pada endingnya. Nah, kita juga yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus kreatif dan juga harus memanfaatkan banyak ilmu di sini. Di dalam persilangan ini selain kita menyilangkan secara kita mengkastrasi, emaskulasi dan sebagainya itu, kita juga melakukan embrio rescue di sini. Embrio rescue itu kita ambil buah muda ukuran setelah 80 sampai 90 hari setelah antesis, kita ambil, kita bawa ke laboratorium. Kita tanam di laboratorium untuk mengambil embrio-embrionya, sehingga keuntungan yang kita peroleh adalah kita menyelamatkan, menghindari banyaknya buah rontok, dan kemudian yang kedua kita meningkatkan keragaman melalui proses kutub jaringannya sendiri. Jadi setelah itu kami juga punya teknologi untuk melakukan mini grafting, maksudnya di sini mini grafting itu kita tanaman yang masih sangat kecil sekali itu kita bisa graftingkan atau kita okulasikan ke batang bawah dewasa. Ini kemudian selanjutnya kita lakukan observasi. Ini mungkin ilustrasinya, kita lakukan persilangan, kemudian kita sungkup, dan buah yang sebesar ini kita tumbuhkan di kutub jaringan. Kita belah dan kita tumbuhkan di kutub jaringan. Seperti ini kami dapatkan embrio, kemudian kita tumbuhkan kita pelihara terus sampai kita mendapatkan planet seperti ini, yang kemudian langsung kita mini graftingkan pada batang bawah dan kita reporting pada tahun-tahun berikutnya. Cukup lama kegiatannya, sekitar 13 tahun. Jadi rata-rata kegiatan pemuliaan pada tanaman jeruk itu memakan waktu 13 tahun. Dan ini yang berikutnya, metodologi yang telah kami lakukan juga adalah mutation breeding. Mutation breeding ini juga memakan waktu 13 tahun. Dari jeruk-jeruk yang kita lakukan mutasi adalah jeruk pamelo dan keprok. Kemudian keinginan kami adalah mendapatkan jeruk yang seedless, kemudian rasa manis tanpa getir. Jadi sebagaimana kita tahu, kalau kita makan jeruk Bali itu masih selalu ketinggalan getirnya di mulut. Nah, kami berusaha membuang itu dengan melakukan mutasi, dan tapi juga mempertahankan beberapa sifat-sifat yang lain. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa juga nanti akan belajar dari dosennya apa sih kelebihan dari mutasi, ya barangkali nanti akan lebih dijelaskan lagi, karena mutasi adalah salah satu metode yang cukup efektif walaupun bisa dikatakan memang dia acak. Jadi itu adalah tahapannya, mulai dari kita melakukan radiasi, kemudian kita grafting, seleksi, grafting lagi, seleksi lagi. Ini pekerjaan yang memang bisa dikatakan sangat melelahkan gitu, karena sangat panjang. Ini seperti ini, tanaman umur 6 bulan, ini setelah radiasi, umur 1,5 tahun, baru kemudian berbuah setelah 2,5 tahun. Nah, kemudian selain kita lakukan silangan, kemudian mutation breeding, kami juga berkolaborasi karena kita mengakuilah kita nggak mampu ya untuk bekerja sendiri. Jadi kami berkolaborasi dengan BB Biogen untuk bisa menghasilkan jeruk baru. Ya, kita mengawinkan, melakukan fusi antara jeruk siam madu, ya siam Medan yang ada di Medan itu dengan Satsuma Mandarin. Satsuma Mandarin ini terkenal sekali karena dia memiliki sifat seedless yang ada yang sifat seedlessnya itu diatur oleh sitoplasmiknya. Jadi dikenal dengan CMS, Cytoplasmic Male Sterility. Nah, dengan melakukan fusi protoplasma atau menggabungkan protoplas antara siam madu dengan Satsuma Mandarin, itu kita harapkan kita peroleh tanaman yang buah yang seedless. Jadi tahapannya demikian, istilahnya sangat panjang juga, karena dari tahun 2007 kita memulai, baru tahun 2020 kemarin kita melepas satu varietas dengan tahapan yang sangat panjang. Jadi ini adalah tanaman-tanamannya yang kebetulan juga kita pelihara di Jawa Barat. Nah, selain itu ada lagi kita kerjakan melalui peningkatan ploidi, yaitu melalui kultur endosperma untuk mendapatkan tanaman yang triploid. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa
ada semangka tanpa biji ya, yang disebabkan karena sifat triploidnya. Nah, kita juga berharap kita bisa mendapatkan itu melalui kultur endosperma ini. Ini memang percobaan yang menurut saya sangat apa ya, kita banyak sekali risiko yang kita tanggung karena memang kita tahu proses pembentukan embrio itu sangat cepat pada tanaman jeruk, sehingga endosperma itu hanya ada pada sekitar 14 hari pertama pembentukan setelah antesis. Jadi setelah antesis itu harus cepat-cepat kita memotong istilahnya, maaf ya, pentil buah ya, kita bilangnya pentil di sini, sangat kecil sekali, kemudian harus kita ambil pada saat itu juga endospermanya. Jadi tidak memberikan kesempatan dia membentuk embrio dulu menjadi biji. Ini memang sangat riskan karena banyak sekali faktor yang harus kita lakukan. Ini kita belum dapatkan hasil, namun masih kita lakukan hingga sekarang. Kemudian variasi soma klonal, ini mohon maaf mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini secara in vitro dan juga genome editing. Nanti ini saya mau cerita saja karena saya melihat tadi harapan yang tinggi dari teman-teman, dari Bapak Dekan, mungkin dari petani, stakeholder juga, bagaimana caranya kita untuk menanggulangi penyakit HLB, CVPD yang sangat mematikan di tanaman jeruk. Kita telah coba dengan menggunakan seleksi in vitro, variasi soma klonal, mutasi, kita mengkombinasikan beberapa jenis kegiatan atau teknologi yang bisa kita lakukan di pemulihan tanaman untuk bisa menghasilkan ini. Kemudian juga kita kerjakan melalui genome editing. Kita sebetulnya pada tahun ini saya baru awal tahun mendapatkan berita gembira bahwa konstruksi kasetnya berhasil dan juga kita telah mendapatkan kalus yang bisa hidup dalam antibiotik, sehingga harapannya transformasi berhasil dan juga kita telah memiliki calon varietas yang calon tanaman atau asesi yang bisa menjadi calon ketahanan terhadap penyakit HLB ini. Mudah-mudahan setelah ini protokol ini kami berhasil kerjakan, kami mungkin bisa membantu lebih banyak lagi jenis jeruk yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan universitas, perguruan tinggi, ataupun pemerintah daerah yang memiliki problem yang sama, yaitu dengan penyakit HLB atau penyakit CVPD. Jadi kita akan coba kan itu nanti pada tanaman-tanaman atau jenis-jenis jeruk lainnya. Saat ini masih pada jeruk siam. Nah, pada program pemulihan yang ketiga, yaitu observasi dan seleksi, kita tentu saja sama dengan jenis-jenis tanaman lainnya, yaitu kita lakukan observasi dan seleksi ini pada buah, morfologi buah, kemudian ada sitologi juga, ada kita lihat keragaman morfologi, kita lihat keragaman, ya ini kayaknya ada yang angkat tangan ya. Oh iya. Boleh begini kan ya Bu Lili ya? Ya, boleh silakan Bu. Berarti kalau ada yang boleh langsung dia bertanya ke Bu. Kayaknya ada yang angkat tangan tadi, monggo silakan. Ya, silakan. Siapa tadi yang ingin bertanya? Mungkin saya terlalu cepat menyampaikan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti. Silakan saja ya, saya juga ingin menyampaikan begitu tadi kepada Bu Lili. Silakan di tengah-tengah kita berkomunikasi ini disampaikan saja apa yang mungkin. Jadi dari prot siapa gitu kayaknya. Mungkin ini ya Bu ya. Mungkin dia kepencet. Salah, mungkin kepencet kali ya Bu. Oke, ya. Mungkin dilanjutkan kita teruskan dulu. nanti, mungkin setelah ini ada pertanyaan kita akan tampung. Jadi kita observasi dan seleksi ini kita lakukan terhadap keragaman morfologi. Kemudian kita lakukan juga untuk keragaman histologi. Bahkan kita coba juga melakukan melihat keragaman anatomi atau jaringan. Ini tergantung kepada jenis pemulihan program yang kita kerjakan. Kemudian juga tujuan yang kita inginkan, nanti semua
apa namanya, pengamatan-pengamatan ini nanti akan sangat membantu kita untuk bisa menyeleksi ataupun memahami keberhasilan dari program pemilihan kita. Kita juga lakukan, kita akan lihat juga keragaman genetiknya, mulai diversity atau similarity-nya. Nah, semua keragaman tersebut itu tidak lepas dari karakter kualitatif dan kuantitatif dari yang kita amati itu. Nah, keragaman sifat ini yang dibagi menjadi dua, kita tahu semua, yaitu keragaman kualitatif dan keragaman kuantitatif. Nah, kalau keragaman kualitatif di sini dicirikan dengan sebaran datanya yang terputus atau diskrit. Kemudian bisa dibedakan secara jelas berdasarkan observasi, maksudnya secara visual, karena kita bisa langsung tahu ini perbedaannya seperti ini dan begini. Dan biasanya juga dikendalikan oleh sedikit saja oleh gen-gen. Dan penampilan tampak atau dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi fenotipenya bisa dipengaruhi lingkungan, bisa juga gitu. Nah, kemudian contoh keragaman kualitatif, misalnya pada warna bunga. Kita sekali lihat, oh tahu bahwa ini memang sudah berbeda. Jeruk yang harusnya ketika kita menghilangkan jeruk siam dengan jeruk limau purut misalnya gitu ya. Kemudian apa namanya, pada yang siamnya itu berwarna putih, maka bisa saja nanti hasilnya adalah berwarna pink. Maka kita melihat secara langsung bahwa ini memang sudah terjadi perubahan ketika persilangan ini sudah kita lakukan. Kemudian warna buah juga, besar buah, misalnya buahnya jadi lebih besar atau bentuk bijinya yang berbeda. Ini bisa menjadi contoh dari keragaman kualitatif tersebut. Kemudian ada juga keragaman kuantitatif yang dicirikan dengan sebaran data yang kontinu, yang diperoleh dengan cara diukur. Ini sama-sama kita tahu, misalnya tinggi buah, diameter buah, panjang daun, dan sebagainya. Nah, ini biasanya dikendalikan oleh banyak gen, serta terdapat pengaruh lingkungan yang berperan terhadap penampilan sifat. Nah, hasil panen, kemudian bobot biji, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ya, kualitatif. Sini kelihatan bahwa buahnya berubah menjadi warna lebih kuning kuning atau oranye ya, oranye kemerahan kalau saya mendeskripsikan warna ini dengan menggunakan color chart. Nah, ini permukaan kulitnya seperti apa, itu halus dan sebagainya. Ini biasanya kalau yang seperti ini itu tidak dikendalikan oleh banyak gen. Seperti permukaan buah yang halus, permukaan kulit yang halus seperti ini berpori. Ini adalah penciri sebuah varietas lah, bisa dikatakan begitu. Karena ini sangat spesifik pada masing-masing buah. Walaupun ditanam pada dataran yang berbeda, dia hanya yang mungkin akan terjadi perubahan itu hanya pada warna yang agak sedikit memudar. Tetapi pada permukaan kulit, kerekatan antar juring dan sebagainya itu bisa menjadi stabil dan tetap sama. Tekstur pulp atau tekstur dagingnya ini juga sangat dipengaruhi. Ini adalah contoh-contoh dan ini adalah karakter kuantitatif ya. Ini bisa nanti saya kasih begini, teman-teman mungkin bisa melihat yang mana yang menjadi karakter yang kuantitatif dan kualitatif dari tabel yang saya sampaikan itu. Itu kan sebagian besar bisa diukur, yang ada angka-angkanya itu adalah karakter-karakter kuantitatif, karakter yang bisa kita miliki range-nya, kita bisa tahu ukurannya. Cuma karakter ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya pada jeruk, diameter buah itu bisa berubah. Makanya kita selalu membuatnya dalam bentuk range. Atau tinggi buah itu bisa berubah. Karena memang tergantung kepada lingkungan. Lingkungannya pupuknya bagus, pemeliharaan budidaya semuanya sempurna atau sesuai dengan anjuran, maka dia akan tampil secara optimal dan kita bisa dapatkan hasil sesuai dengan ukuran yang kita sebutkan tadi. Namun kalau misalnya semuanya itu mengalami kekurangan, nah itu jadi kalau petani mengeluh pada kami misalnya, kok nggak seperti yang di
yang seperti disampaikan itu memang kita bisa merujuk melihat dulu bagaimana sebetulnya mereka memelihara tanaman. Jadi tanaman yang terpelihara dengan baik dan sebagainya itu pasti akan optimal semua penampilannya. Namun kalau yang tidak di bawah atau di bawah itu, kita yakini bahwa dia tidak akan dapatkan hasil yang terbaik. Kita semua tahu ini mungkin rahasia bagi semua jenis tanaman ya, apalagi tanaman buah. Ya, ini keragaman morfologi. Saya ingin tunjukkan bahwa variasinya bisa demikian. Bahkan kita bisa dapatkan yang sangat kecil, ya, yang sangat kecil sekali. Ini hasil dari fusi protoplasma. Jadi kita punya nih tetua nih satu mandarin ini yang kita kemudian kita fusikan dengan jeruk siamadu. Ini kita bisa dapat variasi demikian banyaknya ini. Ini masih setengah dari yang kita peroleh. Bisa yang sangat kecil begini, bisa yang sama besarnya, atau mungkin hampir sama besarnya seperti yang ini. Ini variasi yang sangat tinggi yang kita peroleh. Nah, namun pada tanaman tahunan seperti tanaman jeruk ini ada keuntungannya. Jadi pada saat seperti ini kita memperoleh buah pada generasi awal, kita sudah bisa melihat nih, oh kira-kira nih seperti ini akan sangat disukai ya, misalnya dengan rasa kita coba yang inilah misalnya ya, kita coba yang ini atau kita coba yang ini sudah rasanya enak, bentuknya juga warnanya sudah bagus dan sebagainya. Ini pohonnya bisa langsung kami perbanyak secara vegetatif, kita pisahkan, kita perbanyak vegetatif, dan observasi selanjutnya kita fokuskan pada yang sudah kita seleksi di awal seperti ini. Kemudian kita juga punya keragaman sitologi kita lakukan. Di sini juga kita mau lihat tuh bagaimana kromosomnya. Misalnya kalau kita punya nih hasil peningkatan poliploidi atau dengan kultur endosperma, kita kan juga harapannya terjadi pengurangan ataupun mengalami perubahan jumlah kromosom ya. Nah, nanti kita hitung masing-masingnya seperti apa. Nanti profilnya kita dapatkan keragaman yang seperti apa. Kami juga sudah dapatkan beberapa yang sudah triploid. Kemudian juga ada juga stomata. Kita lihat keragaman atau kerapatannya berbeda pada setiap asesi. Nah, ini adalah keragaman anatomi yang saya juga ingin sampaikan. Bahwa kalau kita ingin tahu bagaimana sebetulnya tanaman itu, apakah dia terserang setelah kita perlakukan secara in vitro di kultur jaringan. Kemudian juga kita lihat dia di lapang, dan kita ini pengen tahu sebetulnya bagaimana sih apakah bakteri itu ada. Jadi HLB atau CVPD itu bukan virus, mungkin perlu saya sampaikan, tetapi itu adalah bakteri yang hidup pada phloemnya tanaman jeruk. Jadi dia ini memiliki sifat suka menghambat phloemnya, penyaluran unsur hara. Nah, supaya kita tahu dia ini benar-benar hidup atau tidak, ada atau tidaknya di dalam jaringan, kita lakukan juga keragaman anatomi, atau kita potong menggunakan dan kita lihat di bawah mikroskop SEM. Di sini ini sebetulnya ini hanya sebatas ilustrasi atau hasil dari penelitian kami bahwa tanaman jeruk yang positif HLB itu memiliki, jadi di phloemnya itu full dengan bakteri seperti ini, Mbak. Jadi ada yang memang sangat penuh gitu. Namun ada juga yang ketika kita perlakukan tanamannya untuk ketahanan terhadap HLB, dia tidak punya sama sekali ketika kita inokulasikan dengan HLB atau CVPD. Jadi ini kosong. Ini adalah perbandingan atau keragaman yang kita peroleh dari hasil penelitian tersebut. Kemudian ada juga keragaman genetik. Mungkin Bu Dewi sangat ahlinya di sini ya. Kita bisa menggunakan banyak primer untuk pendekatan melihat keragaman genetik ini. Bisa menggunakan berbagai metodologi juga. Selain PCR, kami juga menggunakan mendekati melalui lem. Analisa lem. Jadi di sini seperti ini analisa lem, mungkin nanti teman-teman bisa lihat atau mungkin kita bisa diskusikan apa itu lem itu ya. Ini juga basicnya adalah DNA, namun dia tidak memerlukan mesin PCR, sehingga kita hanya bisa melihat secara kualitatif
perubahan warna saja. Kalau misalnya dia berwarna seperti ini, berarti dia positif HLB. Sementara dia yang berwarna terang begini, itu adalah apa istilahnya, dia tidak ada, atau ini adalah bebas dari HLB. Tapi yang positif yang berwarna keruh begini itu dia mengandung HLB atau CPPD bakteri tadi. Ini bisa kita pakai di lapang, kita punya kitnya ibaratnya. Kita sudah memproduksi itu di Balicestro. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa dari ending dari sebuah kegiatan pemulihan tanaman itu adalah kita harus mendaftarkan varietas baru. Di dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2010 itu pendaftaran, namanya pendaftaran varietas kalau pada tanaman hortikultura atau tanaman buah. Jadi bukan pelepasan. Nah, pendaftaran varietas tapi dikeluarkan SK-nya oleh Menteri. Pendaftaran varietas untuk perbenihan, ini dia. Jadi kita harus mendaftarkan. Nah, ini kami sudah tahun 2019 kemarin ya, kita terakhir kita lepas Sinta Ponsu ya, tahun 2019. Ini hasil dari persilangan. Hasil dari persilangan kita punya tanaman hasil persilangan siam yang buahnya ukurannya menjadi lebih besar, lebih manis, dan juga mudah dikupas karena seperti dia akan berubah menjadi seperti keprok. Kemudian kami juga sudah melepas melalui hasil mutasi breeding Pamindo Agrihorti, ini yang saya sebutkan tadi. Ini daging buah merah, tekstur daging buahnya lembut, nah kemudian keunggulan varietasnya berbiji sedikit. Kemudian dia memang bagus ditanam di dataran rendah. Ada juga SOE, kita memperbaiki jeruk SOE yang dari daerah NTT, SOE itu kita lakukan perubahan dari SOE yang banyak biji menjadi SOE yang tidak berbiji. Sehingga hasilnya adalah kita bisa melepas SOE 86 Agrihorti pada tahun 2017. Di sini juga ada MTR 19, ini tanpa getir. Jadi makan jeruk Bali yang ini, Bapak Ibu semua tidak khawatir dengan rasa getir yang tinggal di mulut. Jadi rasanya manis tok sudah gitu. Walaupun bijinya masih banyak, tapi dia sangat manis. Tidak ada getir sama sekali. Kemudian yang terakhir kita juga melepas jeruk proxy. Ini dari fusi protoplasma. Jadi alhamdulillah sekali ya, pekerjaan kami yang kita mulai dari tahun 2017, endingnya dari tahun 2020 kemarin, kita peroleh juga jeruk proxy Agrihorti. Ini juga memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah rasanya yang combine antara keprok dan siam, dan juga mudah dikupas, rasa kulitnya juga menarik, dan ukurannya sedang, tidak terlalu besar. Nah, ini beberapa hal yang sudah kami kerjakan di Balicestro. Tentu saya tidak menyampaikan terlalu detail bagaimana prosesnya ataupun proses awal bagaimana kita melakukan kegiatan pemulihan tersebut dan proses dalam observasi dan seleksinya yang tentu akan sangat membosankan mendengar, tapi kita memiliki memang tahapan-tahapan yang harus selalu dilewati dalam setiap kegiatan pemulihan tersebut. Dan poin yang sangat penting adalah, tahapan yang sangat penting adalah pada saat seleksi dan observasi ini yang membutuhkan banyak sekali kesabaran dan juga trik-trik untuk agar kita tetap bisa maju dan mendapatkan progres dalam setiap tahapannya. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih karena teman-teman di UNAN, di Fakultas Pertanian, beberapa sudah waktu itu ikut serta di kami untuk mengikuti kegiatan pemulihan ini, walaupun mungkin hanya sepenggal saja ya barangkali, karena kegiatan magang ataupun PKL itu kan waktunya sempit, kemudian juga time dengan waktu dengan tahapan kondisi tanaman juga belum tentu bisa sama ya. Kalau misalnya pas ada buah, maka mereka akan bisa mengamati banyak sekali di situ.
Atau kalau misalnya tidak ada buah, akhirnya hanya mengamati bagaimana pertumbuhan tanaman. Demikian barangkali Bu Lili yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat bagi adik-adik dalam belajar tentang ilmu pemuliaan, bahwa ilmu pemuliaan itu sebetulnya mengasihkan sekali. Apapun basic yang dipelajari di bangku kuliah itu sangat bermanfaat ketika kita memulai sebuah program pemuliaan kita sendiri. Apapun komoditasnya itu tidak masalah gitu. Kita pasti punya cara untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Demikian saya sangat senang jika nanti ada respon dari semuanya, dan juga mudah-mudahan saya mampu untuk menjawab pertanyaan ataupun saran. Oke, Bu, saya kembalikan kepada Bu Lili. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Reni. Mungkin Ibu Reni ya Bu ya, lebih enak memanggilnya, lebih sedikit panggil Bu Reni. Ya, Bu Reni aja Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu, sangat-sangat menarik sekali yang Ibu sampaikan, sangat banyak pengetahuan baru bagi kami di sini ya Bu. Baiklah, mungkin kita mulai diskusinya, mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Itu silakan nanti bisa langsung raise hand atau dibuatkan di kolom chat itu juga bisa. Ini ada satu pertanyaan Bu. Sebentar saya bacakan dulu Bu. Itu ada di kolom chat. Nah ini dari Ibu Ketua Prodi kita. Pertanyaannya, saya mau jeruk yang manis itu Bu, tapi belum ada di Padang diperjualbelikan. Bagaimana mendapatkan buah jeruk yang sudah dihasilkan oleh Bali Jesro itu? Apalagi jeruk Bali yang manis tersebut. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab Kak Bu. Oh, Bu? Ya, terima kasih loh Bu Nawida, Ibu Ketua Prodi. Iya Bu, kami sangat senang kalau misalnya ada respon seperti ini Bu. Kami memang sudah kita menghasilkan varietas baru memang untuk masyarakat. Nah, untuk bibit Bu, insya Allah Ibu bisa pesan ke kami ya, atau nanti Ibu sampaikan saja jeruk yang mana yang Ibu inginkan. Kita akan coba buatkan ya. Kemudian karena begini memang Bu, kami kan ada sistem di balai itu bahwa setelah kita melepas varietas biasanya kita serahkan ke satu unit lagi, namanya unit perbanyakan benih sumber. Nah dari benih sumber inilah nanti akan dilakukan untuk menghasilkan benih yang sehat dan sebagainya, itu mereka harus ada tahapan lagi pembersihan dan sebagainya. Nah kadang-kadang proses ini agak memakan waktu. Namun saya yakin bahwa kita bisa lah menanggulangi kalau ada permintaan satu buah. Kalau untuk buah, Bu, memang kayaknya lebih baik kita mengirim bibit saja atau benih saja daripada buah. Karena kalau buah itu bisa dikatakan nanti tidak apa ya, jumlahnya belum tentu banyak ya setiap tahun itu, tapi juga kita berusaha lah untuk memenuhi, karena kita harus menyuplai juga ke level-level di atas kita, sehingga kadang-kadang buah yang sedikit ini jadi rebutan. Tapi kalau benih, insya Allah kami akan siapkan Bu. Ibu nanti sampaikan ke kami seperti apa, biar apa saja yang Ibu inginkan, insya Allah kami bantu untuk mengirimkan gitu. Baik, terima kasih banyak Bu, senang sekali. Ya Bu Ilka. Kita tercapai ya Bu Lili ya, nanti bisa kita tanam juga di kebun percobaan kita di kampus Bu. Iya Bu. Silakan Bu, nanti tanam di sana. Terima kasih banyak Bu Reni. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini dari mahasiswa Bu, Cindy Agustin. Dia menanyakan, untuk mendapatkan buah jeruk tanpa biji ini, apakah melalui persilangan atau melalui mutasi tanaman Bu? Oh iya, baik. Dari apa yang telah kami lakukan, kami memang
sudah mendapatkan buah jeruk tanpa biji. Yang pertama itu namanya Pamindo, Agrihorti itu Pamelo, jenis jeruk Bali. Kemudian ada satu lagi Prosoe 86 Agrihorti, itu juga tanpa biji. Nah, ini adalah hasil dari mutasi. Jadi kita memang melakukan mutation breeding itu pada banyak sekali jenis jeruk pertama, kemudian juga pada bagian rantingnya di jeruk itu. Jadi waktu itu kita kami tahun 2003 itu memang masih ibaratnya masih bodoh lah Bu ya, tidak banyak pengalaman. Jadi kita anak-anak muda waktu itu, mungkin saya masih muda ya. Jadi maksudnya kita masih ya gimana caranya supaya bisa mendapatkan jeruk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi kita lakukan mutasi itu pada mata tempel. Nah, saat ini kita tidak bekerja seperti itu lagi. Kami bekerjanya dengan kultur jaringan. Jadi lebih banyak yang kita tahu ya Bu. Mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan nanti kalau apa namanya pada kultur jaringan itu kimeranya akan lebih sedikit daripada pada jaringan gitu ya kalau kita melakukan mutasi. Nah, pada tahun 2003 itu kita masih pada jaringan atau pada mata tempel, dan kemudian kita tempel, setelah kita radiasi dengan berbagai dosis sinar gamma, kita perolehlah yang terbaik waktu itu 60 gray. Dari 60 gray itu kemudian kita tanamkan, kita tempelkan, tapi Masya Allah Bu, itu yang namanya seleksinya itu ya kalau zaman itu. Kalau udah seleksi kita ampun. Minta ampun ya Bu. Benar. Seleksinya itu minta ampun. Sampai kami itu bisa dikatakan seperti ya dibilang teman-temannya bukan orang pemuliaan lah. Itu kok jeruk kenapa kok setiap ranting dikasih anting gitu. Ibaratnya dikasih tanda gitu ya. Setiap ranting kami tandai Bu. Jadi begitu dia keluar buah, kita lihat buahnya ada potensi seedless, kita tandai. Kemudian ujungnya yang lain lagi kita tandai semua. Kemudian setelah kita tandai, kita okulasi lagi. Sampai kita dapatkan M5 okulasi itu generasi kelima, dan sudah beberapa banyak ranting-ranting yang kita tandai. Akhirnya kami peroleh yang benar-benar seedless. Dalam satu pohon seedlessnya itu sampai 80-95% gitu. Jadi 95% seedless satu pohon, barulah kemudian kita confident untuk melepas. Gitu, seperti itu ya Mbak Cindy. Karena prosesnya memang lama, tetapi mengasihkan sebetulnya. Cuma ya itu tadi sabar. Karena saya yakin orang-orang pemulia itu dimanapun pemulia apapun adalah orang-orang yang sabar gitu, yang bisa menahan diri untuk tidak segera melepas sebelum benar-benar mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita yakin tidak akan berubah. Gitu. Demikian tadi Pak, itu kayaknya Pak Dohan raise hand itu, Mas Dohan ya. Ya, silakan Pak Dohan. Ya Bu. Mas. Perkenalkan, saya Randwan Media dari Agroteknologi tahun 2018. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaannya adalah apa saja perbedaan dari jeruk siam dan jeruk keprok? Ya Bu, perbedaannya apa saja? Kemudian, apakah varietas yang dihasilkan dari hasil pemulihan ini merupakan varietas inbrida, Bu? Sehingga tidak ada perubahan genetik ketika perbanyakan secara generatif. Kemudian, apakah pada Bali Jestro ini bibit yang disediakan itu bibit secara vegetatif atau generatif gitu Bu? Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Iya, terima kasih ya. Udah Dohan ya. Udah ya Bu. Kalau di sini kan panggilnya kayaknya nih Mas kayaknya nih. masih muda atau sudah tua tetap panggilnya Mas. Ya Mas Dohan ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Kalau saya nggak salah tadi pertanyaannya perbedaan keprok dan siam ya. Ya kalau misalnya kita bicara keprok dan siam, kalau secara visual memang ada perbedaan sangat signifikan. Kalau siam itu pohonnya, habitus pohonnya itu lebih menyebar samping. Habitus pohon siam ini.
Kalau keprok itu habitusnya tegak, jadi begini. Kalau siam itu begini, menyebar. Itu bentuk habitus pohon. Kemudian dari daun nanti kapan-kapan mungkin saya perlu kasihkan juga informasi ini. Kalau daun siamnya itu ujungnya lebih runcing ke depan. Daun ini ya. Kalau keprok agak membundar. Jadi bentuknya itu lebih membundar. Itu keprok secara fisik, morfologi tanaman. Kemudian dari buah perbedaan utama adalah kemudahan dikupas. Nah, keprok itu sangat mudah dikupas. Jadi antara epikap sama mesokapnya itu atau kulit buah dengan buah itu sangat mudah dikupas. Jadi dia begitu dibelah tengah langsung lepas. Gitu. Kalau siam tidak seperti itu. Siam agak rekat. Kemudian ada ibaratnya apa namanya aerola apa gitu saya lupa ya istilahnya itu kalau pada siam itu lebih melekat pada jenis jeruknya pada daging jeruknya. Kalau keprok enggak, dia mudah sekali. Bahkan sebagian itu bahkan sudah lepas ketika kita belah buahnya. Itu perbedaan secara fisik. Namun, nah ini kembali kepada saya mungkin sedikit saja ya, basicnya sedikit bahwa jeruk ini complicated. Sangat complicated. Jadi secara taksonomi dan botani pembedaan atau pemisahan spesies jeruk itu selama ini yang diikuti ada 2 orang di dunia ini. Yang satu Swingle, satu Tanaka, satu orang Amerika, satu orang Jepang. Jadi dua-duanya ini memiliki hujah yang berbeda dalam membagi jeruk. Nah, kalau si Swingle itu menggabungkan semua itu masih mandarin, tangerine itu jadi satu, Citrus reticulata. Kalau si Tanaka tidak, dia membagi menjadi sangat spesifik. Sehingga antara siam dan keprok pun terpisah. Ada yang jadi kelompok tangerine, ada yang menjadi kelompok mandarin. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang yang praktis ini mengikuti itu? Nah, karena di masyarakat di Indonesia antara keprok dan siam memang sudah dipisahkan secara morfologi, maka kita memakai untuk pemisahan itu menggunakan metodenya si Tanaka. Jadi kita pisahkanlah antara Citrus reticulata untuk keprok dan Citrus huensis untuk nobilis untuk si siam tadi. Sehingga secara spesies pun dia menjadi terpisah. Namun pada si Swingle itu menjadi satu spesies, Citrus reticulata. Jadi mudah-mudahan ini tidak membingungkan, tapi kalau secara fisik itu terlihat perbedaannya, sangat berbeda. Kalau misalnya siam itu permukaan kulitnya itu cenderung halus. Kalau keprok cenderung kasar dan berpori sekali. Nah, dan oil gland-nya sangat banyak. Jadi permukaan kulit itu selalu dipenuhi dengan minyak. Itu pada keprok. Itu perbedaan antara keprok dan siam. Kemudian pertanyaan keduanya tentang persilangan tadi ya? Iya, Bu. Apakah Persilangan tanaman jeruk yang dihasilkan dari pemulaan ini sudah varietas inbrida atau bagaimana gitu? Ya, mungkin bukan inbrida ya istilahnya ya. Jadi kalau inbrida itu mungkin ibu-ibu dosen bisa menjelaskan lebih jauh ya apa itu maksud inbrida. Kalau kita hasil persilangan kita sebut hybrid saja, hybrid ya persilangan itu. Jadi kalau yang mutation breeding mungkin jatuhnya nanti kepada varietas esensial ya Bu Dewi ya, mungkin ya. Karena ada perbedaan 1 atau 2 saja daripada hasil dari seperti hasil mutasi breeding atau hasil dari genome editing itu kita sebut sebagai varietas unggul esensial ya, turunan esensial dari yang sebelumnya. Tetapi kalau yang persilangan kita sebut hybrid ya, fusi juga
beberapanya itu hybrid atau hybrid gitu. Persilangan pencampuran. Ya, ada hybrid ya Bu ya. Jadi pencampuran sitoplasmiknya juga atau hanya pencampuran inti. Nah, seperti itu. Jadi bukan inbrida. Dan kemudian perbanyakan kami, Mas, di sini adalah perbanyakan vegetatif. Jadi kita tidak menggunakan perbanyakan generatif, tidak menggunakan biji. Kita untuk perbaikan batang atas itu semua kita perbanyak secara vegetatif. Jadi karena jeruk punya dua sistem, batang atas dan batang bawah, jadi kita dengan mudahnya memindahkan varietas yang sudah kita peroleh ini, kita okulasikan pada batang bawah, dan itulah yang kemudian kita pelihara selanjutnya. Jadi alhamdulillahnya kalau yang sudah perbanyakannya vegetatif ini, dia kan akan prototype ya, akan sama dengan induknya. Sehingga keragaman genetiknya dari yang atau oktype-nya itu nanti bisa kita tekan serendah mungkin. Demikian, perbanyakannya vegetatif. Ya, demikian Mas. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga di chat dari mahasiswa juga, Nicholas Farel Wijaya. Dia menanyakan mengenai proses genome editing pada tanaman jeruk yang Ibu tampilkan sebelumnya. Berdasarkan bagan yang berdasarkan bagan yang ditampilkan, metode genome editing yang digunakan adalah CRISPR-Cas9 yang saya ingin tanyakan adalah gen-gen apa saja yang menjadi target mutasi terhadap terarah itu maksudnya. Terarah tersebut. Okay. Iya. Iya, ini menarik nih Mas apa namanya? Nicholas Farel. Nicholas Farel ya, Farel Wijaya. Memang ya kita menggunakan CRISPR-Cas9 di sini ya. Jadi gen yang kita target itu, jadi gini, di jeruk yang terserang oleh HLB atau CPPD ada satu gen yang dia berfungsi untuk merespon serangan tersebut. Dia berfungsi merespon serangan dari bakteri tersebut. Begitu bakteri masuk ke phloem, bakteri itu kemudian dia merangsang gen untuk menghasilkan kalose. Ya. Jadi gen ini dirangsang untuk menghasilkan kalose, namanya kalose. Semacam eksudat dari tanaman. Yang kalose itu nanti akan menghambat pembuluh darah. Pembuluh phloem. Jadi pembuluh phloem ini akan terhambat dengan adanya eksudat kalose itu, sehingga tidak ada pertukaran nutrisi. Nutrisi yang naik tidak terjadi karena terhambat di situ. Nah, yang kita melakukan konstruksi kaset CRISPR-Cas9 ini, fungsinya adalah kita menarget pada gen tersebut agar dia tidak berfungsi gitu. Jadi dia kita harapkan melalui genome editing menggunakan CRISPR-Cas9 ini kita menarget gen tersebut yang akhirnya gen ini tidak merespon adanya masuknya bakteri. Jadi bakteri itu mau masuk itu terserah saja, enggak apa-apa. Dan si gen ini tidak menghasilkan eksudat kalose tadi. Sehingga dia pembuluh phloem ini tidak terhambat begitu. Ibaratnya tanaman mengignore gitu. Mengignore si bakteri sehingga bakteri walaupun mau banyak mau sedikit karena bakteri ini kan eksponensial pertumbuhan dalam tanaman. Di saat tertentu dia akan turun gitu karena dia sudah jenuh. Nah, ketika saat itu terjadi bakteri tidak akan bisa apa-apa lagi. Nah, ketika proses dia sedang puncak-puncaknya si bakteri, tanaman tuh nggak usah respon, ignore aja, dicuekin ibaratnya ya. Sehingga si gen ini mudah-mudahan dia akan menyebabkan tidak terjadi pembentukan kalose itu. Dan tanaman bisa tetap tuh hidup. Biasanya kalau kalose sudah terbentuk, pembuluh phloem tidak bisa mengirimkan makanan, maka yang terjadi adalah
tanaman akan menguning dan lama-lama akan mati karena tidak ada arus yang naik ke atas, arus nutrisi yang naik ke atas. Nah, kalau misalnya tidak terjadi pembentukan kalose, maka nutrisi tetap bisa naik ke atas dan tanaman bisa tetap berproduksi dan memiliki kemampuan untuk memblokir si bakteri. Demikian Mas, mungkin itu secara, saya nama gennya lupa karena ini teman-teman biogen yang banyak bekerja di sini, tapi saya tahu prosesnya seperti itu yang diinginkan. Oke Bu, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Ya, jadi saya ingin menanyakan satu hal lagi nih Bu. Tadi Ibu ada menyampaikan ada metode LEM Bu. Ya. Untuk yang itu tuh, bagaimana ya Bu cara kerjanya Bu? Karena saya baru pertama kali juga mendengar metode LEM itu Bu. Ya, jadi dia tuh bekerja secara apa ya? Kalau kalau DNA kita kan mengamplifikasi. Kalau menggunakan PCR kita mengamplifikasi. Kalau di LEM itu kita tidak mengamplifikasi, kita mendeteksi saja. Jadi dia ada nanti kita pakai primer juga, tetapi tidak perlu mengamplifikasi sebanyak yang kita lakukan secara dengan DNA. Nah, itu hanya perlu kita pakai primer, kita pakai suhu ya, suhu untuk bisa membuat primer bekerja pada DNA itu, ya, dia bisa membaca DNA itu dan tidak menggunakan mesin PCR sama sekali. Jadi hanya pakai jadi kalau saya bercerita bisa menceritakan apa yang dikerjakan teman-teman. Ini adalah temuan dari teman-teman penyakit di Bali Jestro. Mungkin Bu Yunimar pernah barangkali mengajar di sini ya, saya nggak tahu. Tapi jadi kita ambil saja sampel DNA yang memang tingkat kemudaannya ya pada tanaman yang sakit. Jadi daun mudanya kita ambil, kita masukkan ke dalam buffer, ya, kita masukkan dalam buffer ekstraksi. Kemudian dari buffer ekstraksi itu kita hancurkan tanaman sakit itu menggunakan tangan saja, ya. Jadi dia dalam bentuk kits seperti apa namanya plastik gitu. Nah, dihancurkan di situ dengan buffer ekstraksi. Ukurannya sangat kecil, hanya butuh 0,1 atau 0,2 gram. Nah, kemudian dari sana setelah kita dapatkan kita berhasil menghancurkan di buffer ekstraksi itu, kita ambil, kita pisahkan, kita taruh kita masukkan ke dalam buffer untuk primernya. Nah, nanti di buffer primer ini kita rendam selama 1 jam kalau nggak salah, saya nggak salah 1 jam sampai 1 jam setengah itu pada suhu 65 derajat. Nah, dari sana kemudian kita masukkan ke dalam buffer untuk pembacaan. Nah, dari buffer pembacaan ini kita tahu nanti kita bisa membandingkannya melalui kontrol yang tidak apa istilahnya kontrol positif dan kontrol negatif dari tanaman tersebut. Jadi nanti bisa kelihatan perbedaan warna. Tapi primer yang kita pakai di sini sudah primer spesifik untuk penyakit itu. Jadi primernya sudah spesifik. Sehingga kita meyakini bahwa perubahan warna yang terjadi disebabkan karena primer sudah. Nah, teorinya di LEM ini nanti bisa di browsing saja, teori menggunakan pemanasan itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar untuk bisa mendeteksi beberapa penyakit. Tapi primernya harus spesifik nih, khusus untuk CVPD. Begitu. Gimana? Oke, Bu. Berarti menggunakan probe ya, Bu, untuk itu ya, Bu? Ya, ada primer. Ada primer. Halo, suara saya bisa terdengar, Bu? Ya, ya. Ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Ya. Kalau tertarik nanti bisa saya kasih literaturnya. Aman, Bu. Ya. Boleh juga, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya ya, nanti saya kirimkan ke Bu Dewi. Ini karena kita mikirnya ini tadi Bu Reni, karena pakai primer, apakah prinsipnya masih seperti amplifikasi? Tapi kan amplifikasi biasa pakai PCR ya, pakai PCR. Ini enggak, makanya ini menjadi baru. Saya juga tidak tahu ini yang metode yang lain seperti ini. Saya pikir tadi adalah produknya yang dideteksi seperti
isozim di labnya Pak Alex. Masih ingat kan Bu Reni ya? Oh, ya. Saya pikir tadi masih seperti itulah kurang lebih. Ternyata ini ada amplifikasi juga, tetapi tidak pakai PCR ya Bu ya? Tidak pakai PCR. Jadi ini memang bahkan kita menciptakan kit untuk ini. Jadi kit DEPAT kita sebut, kit deteksi cepat CVPD di lapang. Jadi dengan ini kita kan apa sih namanya itu ya? Bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Bisa dibawa kemana-mana. Peralatannya juga sangat sederhana. Nah, yang penting primernya tadi sama buffernya itu. Ya, itu sudah spesifik. Itu yang penting. Itu yang jadi bahkan kita membuat teman-teman itu sedang merancang sebuah inkubator, bukan apa sih istilahnya, kalau kita water bath ya, kayak water bath tapi kecil saja gitu loh, dengan suhu yang tinggi 65 derajat Celcius itu. Nanti bisa untuk dimasukkan sana, jadi petani itu bisa pakai gitu. Itu sudah, bahkan di Sumatera Barat sudah Bu, sudah kalau saya nggak salah, mohon maaf ini sudah teman-teman juga sudah memperkenalkannya di Universitas Andalas, tapi mungkin di HPT-nya barangkali atau di biologi. Nah, kemudian juga sudah dipakai di daerah Gunung Omeh. Teman-teman di Gunung Omeh. Oh iya, tadi lupa saya mengingatkan tadi. Artinya yang di Sumatera Barat itu rata-rata kita punya jeruk itu jeruk siam semua nih ya Bu ya, karena kacang kan sudah habis ya. Keprok itu kan yang kacang keprok. Kacang itu yang satu-satunya keprok kan. Iya, habis kan kalau yang jeruk kacang, tapi kalau yang lain Jessigo, Jessica, macam-macam sekarang namanya, yang asli kan Gunung Omeh, Jessigo itu jeruk pasaman itu siam. Ini kalau kita nggak kurang ini ya, yang siam dengan keprok. Ya, keproknya memang kacang ya. Dan kacangnya Sumatera Barat kan terkenal ya dengan baunya ya. Iya, tetapi sekarang kalau dicari yang mana, yang tanaman yang jeruk kacang itu kan nggak ada lagi, Bu. Atau masih kalau ada yang masih selamat? Kami ada, Bu, koleksinya di Bali Jestro. Berarti masih ada di Bali Jestro ya, Bu. Kalau dicari ke Solo sendiri, ditanya, ya, berbeda gitu. Tapi kok yang dijual itu, maaf Bu Dewi, kok yang saya penelitian kebetulan di daerah kacang itu kok masih ada dia jual jeruk kacang tuh? Nah itu Bu, yang mereka masih mengatakan itu kacang masyarakat ini. Tapi yang beberapa peneliti di Balik Bu juga ada siapa ya kemarin itu diragukan kacang. Malah yang dari Balik biologi Bu, di jurusan biologi kan ada yang mereka dapat hibah apa ya, pengembangan hibah pengabdian yang untuk pengembangan jeruk kacang. Pengabdian yang jeruk kacang lumayan itu dananya, tetapi juga permasalahannya di situ lewat kultur jaringan sih Bu, itunya. Oh, melalui kultur jaringan ya. Iya, kultur jaringan juga itu yang dari biologi kita yang agak kurang nih Bu Wid. Ya dulu rasanya pernah Pak Sutoyo tuh Bu Bu Dewi, tapi tak jadi dilanjutkan tak enggak. Nah masa itu masih ada Bu kacangnya Bu. Ya. Sekarang ini yang ya mungkin kalau dicari-cari ke bagian-bagian dalam itu mungkin ada. Iya, mungkin ada satu batang atau dua Bu ya. Satu dua pohon yang masih tersisa, tapi kalau misalnya mau di kami masih ada. Ke dinasnya ngaku udah habis loh Bu. Ya, kami masih punya, karena dulu kita pernah ambil ya dari iya, mungkin masih selamat lah dia. Ya, koleksinya masih ada di kami. Bisa nanti sama-sama dengan jeruk Bali yang manis itu, Bu. Oh iya, insya Allah Bu. Nanti Bu Dewi, Bu Lili. Boleh Bu. Ya, insya Allah. Ya. Ada lagi Bu mungkin? Iya. Tidak ada lagi di chat mungkin ya. Mungkin dari saya boleh ya Bu ya? Oh iya, silakan. Oke, tadi saya tertarik tadi yang dengan mini grafting tadi ya Bu. Jadi artinya kan setelah kita lakukan kultur jaringan, kemudian tanamannya sudah tumbuh dengan bagus, plantletnya tumbuh bagus. Jadi saya pikir apakah kan sudah tumbuh tanaman jadi plantlet sudah bagus, kemudian itu ditanam, apakah berarti artinya bukan dia yang kita tanam pelihara tumbuh besar ya Bu ya, tapi kita jadikan dia sebagai batang atas langsung gitu ya Bu ya? Ya, jadi kalau mini grafting ini kan istilah kami Bu ya, untuk memindahkan dari laboratorium ke lapang. Jadi begitu kita sudah dapat planet sebesar setinggi inilah, mungkin 1 cm pun nggak masalah gitu. 1 cm pun nggak masalah.
kita langsung okulasikan aja Bu ke batang bawah. Gitu. Ya, jadi langsung lebih cepat ya Bu ya? Iya, kecil-kecil segini kami okulasikan. Nah, bahkan kalau dulu di awal-awal tahun 2000-an itu 2003, 2004 kami itu masih bekerjanya itu pada batang bawah, ya batang bawah yang juga masih kecil. Jadi yang kecil kita pindahkan ke batang bawah kecil yang masih baru tumbuh sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Tapi sekarang Bu, kami pikir-pikir bedanya enggak ada gitu. Jadi kami langsung ke batang bawah yang dewasa. Kami langsung sisipkan ke tanam batang bawah yang dewasa sehingga kami mempercepat masa vegetatifnya. Jadi dia kan karena batang bawahnya yang ini sudah dewasa, jadi dia cepat itu Bu merangsang pertumbuhannya itu. Dalam waktu 6 bulan setahun itu sudah langsung set gitu besar. Apa namanya yang namanya itu tadi langsung membesar. Nah kemudian untuk supaya dia tidak mengalami juvenilitas tinggi, kan kalau dari kutub jaringan itu biasanya juvenil ya, vegetatifnya bisa lama sekali sampai dia berduri-duri juga tanaman itu. Kita gridling pada umur 2 tahun, 2 tahun 3 tahun kita gridling, kita ikat itu batang bawah, perbatasan batang bawah dengan batang atas tuh kita ikat dengan kawat sampai dia mengalami apa istilahnya itu stres ya. Nah, kadang-kadang kita lakukan juga stres air saja. Nah, jadi kombinasi itu sehingga pada umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah berbuah. Kalau kita biarkan dia kondisi normal saja, itu sampai 7 tahun kami nunggu buahnya, Bu. Jadi proses memotong seperti ini yang teman-teman di lapangan itu juga sudah canggih gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di laboratorium atau di apa namanya sudah di yang bekerja ini jadi tidak khawatir begitu kita lepas ke lapang mereka sudah menghandle itu dengan baik gitu, Bu. Nanti dari sanalah kemudian kita lakukan observasi dan seleksi yang terus-menerus gitu. Ini yang saya pikir strateginya nih kayaknya. Triksnya ini ya, kalau bekerja dengan tanaman tahunan perennial, kebayang harus 7 kali generasi. Nah, kalau untuk normalnya berapa kali kan untuk 5 tahun saya 35 tahun. Iya, 35 tahun. Kelapa seperti itu, Bu Dewi. Nah, kebayang kan ininya. Sawit kan itu permasalahannya kan, sawit ya, untuk ini seperti itulah. Berarti ya. Kalau mirip top walking juga berarti nih Bu ya, Bu Reni ya. Mirip top walking. Bahkan kita top walking itu memang sudah kalau di pemuliaan itu sudah kewajiban. Jadi begitu ya, kita dapatkan hasil-hasil yang bagus di pot, misalnya kita lempar ke kebun lapang itu dengan top walking saja sudah. Top walking karena kan kadang-kadang ada persyaratan bahwa sebelum kita melepas kita harus punya tanamannya di lapang. Nah, supaya kami nggak berlama-lama, kita top walking. 2 kali 3 kali panen kita lepas. Oke, sip. Ya. Oke, silakan Bu Lili. Ya. Baik Bu, waktu kita masih sudah habis kali ya Bu ya, 19.30. Oke, mungkin terakhir dari saya masih ada satu lagi pertanyaan, boleh ya Bu? Jadi kan tadi seleksi, jadi artinya pada jeruk ini kita seleksinya pada masing-masing buahnya di satu tanaman kalau gitu ya Bu ya? Ya. Bukan satu pohon gitu ya Bu ya? Tergantung Bu ininya. Kalau misalnya hasil mutasi, memang kita terpaksa peranting. Peranting. Ya, tetapi kalau untuk persilangan kita per pohon. Ya, kalau yang mutasi ini memang peranting karena itu tadi kami masih bodoh waktu itu kita memang kimeranya masih tinggi, kita mencari solid kimera itu sangat susah gitu ya, solid mutannya itu sangat susah, jadi sehingga kita terpaksa mengamatinya tuh peranting gitu. Begitu ada buahnya itu potensi, baru kemudian ranting itu kita ambil, kemudian kita okulasikan lagi seperti itu, terus lanjut sampai kita populasi makin banyak dan bikin pendananya makin marah karena kok tanamannya makin banyak, harusnya seleksi kan makin sedikit katanya gitu. Makin lama makin banyak tanamannya, kok minta dananya makin besar gitu. Seperti itu Bu. Jadi ya itulah sekali-kali. Misalnya ada juga pertanyaan nih,
selama Ibu penelitian tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagaimana proses RAB-nya, pembentukan dana dan sebagainya. Ya seperti itu Bu. Tiap tahun harus berjuang. Ya Bu, Ibu mungkin Bu dosen sudah paham semua lah. Apalagi yang tahun kemarin kabarnya dana untuk kementerian, untuk balai itu banyak sekali dipotong kan itu? Nol kami Bu. Malah nol. Nol malah ya Bu. Tanaman kami di lapangan kita biayai sendiri, jadi penelitinya harus kreatif. Ya, luar biasa perjuangan teman-teman di balai. Soalnya kalau nggak dipupuk, nggak dipelihara dan sebagainya, nanti dia pasti ngambek, tahun berikutnya ngambek, nggak akan ada buah, nggak akan ada dan sebagainya lah. Penyakitnya juga banyak. Nggak apa-apa lah, namanya juga apa Bu, pegawai pemerintah seperti itu ya. Benar-benar. Lah ininya. Iya Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu kita juga sudah cukup untuk ini. Tapi mungkin karena ini ada mahasiswa yang juga sedang praktikum Bu, mungkin kita persilakan dulu nanti mahasiswanya untuk masuk ke Zoom breakout untuk praktikumnya. Mungkin setelah kita tutup, kalau kita masih ada bincang-bincang, kalau Ibu masih ada waktu mungkin. Oh iya. Saya ada waktu insya Allah. Sementara kita tutup dulu kita ini ya Bu. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu ini atas sharingnya, atas pengetahuannya. Sangat banyak yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Kemudian apa yang Ibu sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kami dan menjadi amal ibadah kepada Ibu. Amin. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan karena juga beberapa kali terlempar dari Zoom karena sinyal ya Bu. Yeah. Kemudian baik, terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baiklah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara dan kita telah mendengarkan materi dari Ibu Dr. Khairani Martasari. Terima kasih kepada Ibu narasumber, kemudian peserta dan Ibu moderator yang telah menyimak dan menjalankan acara ini dari awal hingga acara ini selesai. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini ada ini Bu, penutupan dan juga penyerahan sertifikat dari Ibu Koprodi. Silakan saya share sebentar ini. Silakan Ibu Nalwida, Bu Koprodi. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Bu Reni. Ya, Bu. Kami dari Prodi, tentunya Prodi di jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai narasumber yang telah banyak mencurahkan ilmunya kepada kami semuanya, baik terhadap dosennya, terhadap mahasiswanya, apalagi saya orang pemulihan, jadi banyak belajar, tadinya banyak saya ketahui khusus tentang jeruk ini ya Bu ya. Saya ikuti dari awal sampai akhir, sangat tertarik sekali dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan sangat bermanfaat. Tentunya ucapan terima kasih kami berikan berupa sertifikat kepada Ibu. Semoga amal ibadah, semoga ilmu yang Ibu curahkan menjadi amal ibadah bagi Ibu dan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terimalah Ibu sertifikat yang hanya ini yang bisa kami berikan kepada Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Reni. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu, saya terima sertifikatnya, saya sangat senang sekali. Kembali saya sampaikan bahwa saya sangat senang sekali bisa bergabung, ikut sharing pengalaman kami
dengan teman-teman dosen-dosen dan mahasiswa di Fakultas Pertanian di prodi pemuliaan ini. Pemuliaan ya Bu ya prodinya ya. Agroteknologi. Agroteknologi ya. Agroteknologi di Ya. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saya punya ikatan emosional dengan Sumatera Barat yang tidak akan pernah hilang sampai saya meninggal gitu insya Allah. Bahwa saya juga punya keinginan besar bisa memberikan bisa membantu mengembangkan terutama jeruk di Sumatera Barat. Makanya dulu saya membantu untuk pelepasan siam gunung ome dan siam dan keprok kacang. Itu kita kerjasama dengan PPSB provinsi dan kabupaten ya Bu. Dan juga kita harapan saya ke depan kita bisa banyak juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, mungkin dengan melalui Bu Dewi atau Ibu melalui prodinya nanti ke kepala prodinya. Silakan Ibu, kita apa yang bisa kami bantu, barangkali bisa menyisip dalam kegiatan kami atau mungkin mahasiswa yang mau dikirimkan ke kami juga bisa gitu. Kita bisa nanti apapun, insya Allah kita akan berlapang dada dan membuka tangan selebar-lebarnya untuk bisa bekerja sama dan saling membantu. Demikian Ibu, saya juga berterima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kembali. Sama-sama Bu, semoga kerjasama kita berlanjut ke depannya akan lebih banyak mahasiswa dan dosen berkesempatan kerjasama dengan Balik Jesto. Betul Ibu, betul. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya Ibu, sama-sama. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Koprodi. Untuk mahasiswa sekalian silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Itu sudah ada kelas Agro A sampai proteksi C. Silakan. Responsi sudah, paling tinggal dikit lagi lah. Ini adalah materi terakhir nih Bu Reni. Iya. Minggu depan mereka sudah ujian akhir praktikum Bu Koprodi. Jadi alhamdulillah lah kegiatan dari awal kita agak cepat ya Bu Lili ya. Ya, awal hanya minggu pertama kita koordinasi, kemudian minggu kedua kita sudah langsung asistensi praktikum. Jadi minggu depan kita sudah selesai 10 atau 11 ya, 11 kali pertemuan. Nah, selesailah kewajiban untuk praktikum. Jadi walaupun pandemi tetap jalan ya Bu. Ya, tetap jalan Bu. Ini memang yang untuk tahun ini mahasiswanya sudah masuk room ya. Untuk tahun ini memang kita membikinnya dengan teman-teman Bu Wit. Ya. Ada video, sebenarnya ada video Bu. Jadi ada video, ada untuk ini masih masih di lab kita share nih. Tapi tahun depan kita akan masukkan lagi ke Faperta, nanti ada perbaikan kita masukkan ke Faperta. Jadi sudah cukup lah kalau usaha yang jadi dosen nih Bu Reni. Kemudian juga ada guest lecture. Kebayang saya dari semester kemarin tuh mahasiswa kadang praktikum disuruh praktikum mandiri gitu, kadang praktikum mandiri, suruh kadang bikin video sendiri, kadang saya mikir apalah ya yang untuk agar bervariasi pelaksanaannya, mahasiswa nggak bosan ya. Nambah ilmu. Makanya kami kemarin sepakat nih Bu Lili dengan teman-teman, ya udah kita bikin guest lecture yang topiknya memang kita ini kan untuk praktikum. Ini adalah praktikum yang untuk karakter kuantitatif kualitatif Bu Reni. Ya Bu, ya. Tadi mungkin sudah sempat saya singgung, tapi mungkin tidak sesuai dengan yang Ibu. Udah cukup. Alhamdulillah Bu. Kadang kan mereka nggak terbayang juga pelaksanaan di lapangan seperti apa. Dari tadi kan nampak seperti inilah, dan nampak gambaran ininya, gambaran breedingnya. Kadang tidak tercover dengan hanya cukup dengan mata kuliah pemuliaan, dasar pemuliaan. Dan strategi-strategi tadi, nah itu mungkin juga tidak tersampaikan kalau yang mengambil, misal katakanlah perbanyakan vegetatif nggak kesampaian gitu. Baru tadi bahwa ternyata tekniknya untuk mempersingkat umur generasinya itu umur ya sebenarnya umur untuk mendapatkan tanaman yang bisa dilepas yang sudah mutannya stabil atau hasil pemuliaan yang lainnya. Itu ya dengan cara yang tadi Bu Reni sampaikan. Ya, betul Ibu. Iya. Jadi memang ini sebetulnya
kita ya itu tadi nggak ada, boleh saya jujur ya, kalau di universitas saya sudah sampai S3 kuliah itu tidak ada dosen yang benar-benar menyampaikan bagaimana seharusnya kalau pemulihan tanaman tahunan itu seperti apa. Jadi kita memang terpaksa sebagai praktisi ya, jadi kita otaknya harus muter betul Bu itu. Karena kemarin karena kerjanya lama dengan durian, karena mendampingi baru terasa ya ini untuk breedingnya gimana. Memang berbeda dengan ketika kuliah gitu. Kuliah kenyang lah, dengan molekuler kenyang saya misalnya sampai ini kenyang. Tapi ada hal-hal yang memang dapatnya ya ketika dilakukan. Ya, kalau kita sudah di laboratorium itu misalnya kita udah tenang aja sebetulnya. Kalau laboratorium kita bisa handle ya di bawah kontrol. Tapi kalau sudah ke lapang ini ke lapangan itu Masya Allah. Harus putar otak Bu. Kebayang kadang karena tapi enjoy kalau ke lapangan itu Bu Wit itu paling hobi beliau itu ke lapangan. Ya, betul. Karena kami tuntutannya seperti itu Bu, selalu diancam untuk menghentikan penelitian kalau nggak juga ada hasil gitu. Kita kan jadinya mikirnya selalu diancam gitu. Kebayang saya ini keluarannya apa nih, bisa rilis varietas nggak, dapat nggak, kapan harapannya. Kalau yang kita yang dosen Bu yang diancam ini publish nggak, setiap dapetin dana penelitian pengabdian selalu itu. Publish nggak, sudah berapa, terbit di ini nggak, kadang. Iya betul Ibu ya, seperti sama juga Bu, kami juga ketularan begitu juga sekarang ada